Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Kami ingin mempresentasikan hasil observasi saya tentang pelatihan meningkatkan kompetensi digital guru melalui video quiz Edu Gaply sebagai media pembelajaran inovatif. Menu presentasinya adalah subjek kegiatan, pendekatan dan metode pelaksanaan, temuan utama dan pendukung, analisis dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah deskripsi subjek kegiatan dan pendekatan teknologi pedagogi atau deep learning. Jadi guru-guru PMP Masari Kota Batu menunjukkan semangat belajar yang tinggi meskipun belum sepenuhnya percaya diri dalam menggunakan teknologi. Dalam kegiatan ini saya mendampingi mereka untuk mengenal dan mencoba membuat media pembelajaran berbasis video quiz. Yang menarik, pelatihan ini tidak berlangsung kaku seperti seminar satu arah, melainkan menjadi ruang belajar yang hidup dan menyenangkan. Selanjutnya adalah metode utama pelaksanaan kegiatan. Di episode Masari Kota Batu, semangat belajar para guru begitu membara meskipun masih ada sedikit keraguan dalam pemanfaatan teknologi. Dalam sebuah sesi yang dinamis dan interaktif, kami menjelajahi dunia media pembelajaran berbasis video quiz menggunakan platform Edu Gaply. Ini bukan sekedar pelatihan biasa, ini adalah sebuah ruang belajar yang hidup dan menyenangkan, jauh dari kesan kaku seminar satu arah. Selanjutnya adalah urutan tahap metode pelaksanaan. Tahap 1, yaitu mendengarkan dan memahami kebutuhan nyata. Pada tahap awal interaktif, kami dan presentasi Masari Kota Batu, saya memilih untuk memulai dengan pendekatan yang personal dan informal, alih-alih langsung menawar solusi. Saya menjalin komunikasi santai dengan Pak Guru melalui obrolan ringan dan sesi wawancara singkat. Tujuan utama saya adalah memahami tantangan nyata yang mereka alami dalam proses pembelajaran, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Tahap 2 adalah identifikasi permasalahan bersama, yaitu radikal. Yang pertama, proses belajar yang masih dominan satu arah atau pembelajaran cenderung berpusat pada guru, mengurangi ruang bagi siswa untuk berinteraksi dalam bereksplorasi secara aktif. Yang kedua yaitu siswa mudah kehilangan fokus. Kurangan variasi dalam penyampaian materi membuat siswa cepat bosan dan sulit mempertahankan perhatian selama 1 jam pelajaran. Yang terakhir adalah keterbatasan guru dalam memanfaatkan media digital interaktif. Meskipun memiliki semangat tinggi, guru belum sepenuhnya percaya diri dan terampil dalam mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga adalah mendengarkan dan memahami kebutuhan nyata. Setelah mendengarkan dan memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi guru-guru, kini saatnya merancang solusi yang realistis dan relevan. Saya mengusulkan sebuah pelatihan inovatif, pembuatan media pembelajaran video quiz berbasis Edu Gaply. Edu Gaply menjadi pilihan utama karena beberapa alasan kuat. Platform ini sederhana dan mudah diakses, sangat cocok untuk guru pemula dalam dunia teknologi. Yang keempat adalah pelaksanaan pelatihan sebagai ruang belajar. Setelah merancang solusi yang realistis, tiba saatnya untuk mengimplementasikan. Pelatihan di Presentasi Masari berlangsung dalam suasana sangat santai dan terbuka. Tujuan utama saya adalah memberikan pengalaman langsung kepada guru, bukan sekedar teori. Yang kelima adalah mendampingi proses kreatif guru. Setelah fase pelatihan intensif yang penuh semangat, tiba saatnya bagi para guru MTS Kota Batu untuk benar-benar bereaksi dengan pemahaman yang solid tentang cara Edu Gaply. Mereka mulai merancang video quiz versi mereka sendiri. Ini adalah momen penting di mana teori berubah menjadi praktis nyata dan personal. Jadi guru itu merancang video quiz versi mereka atau pelajaran mereka masing-masing. Yang keenam adalah refleksi dan rencana lanjutan. Fase pelatihannya berfokus pada kemandirian pada guru dalam menciptakan video quiz menggunakan Gaply telah usai. Namun perjalanan saya tidak berhenti di situ. Langkah selanjutnya adalah refleksi mendalam atas seluruh proses yang telah dilalui. Selanjutnya adalah temuan utama kegiatan. Temuan utama yang saya dapatkan sangat
lah signifikan karena secara nyata menunjukkan adanya perubahan yang mendalam pada sikap dan pola pikir guru secara aktor utama dalam pembelajaran. Ini bukan sekedar peningkatan keterampilan teknis dan membuat edukasi lain, melainkan juga pergeseran cara pandang terhadap bagaimana proses pembelajaran seharusnya dirancang dengan Hasyim Asy'ari pada waktu. Teman pendukung lainnya adalah mendengarkan kebutuhan, kolaborasi mengidentifikasi masalah, memilih solusi realistis, belajar langsung dan interaktif, mendorong kemandirian dan memandang ke depan. Kondisi penerapan teknologi pedagogis di sekolah. Yang pertama, infrastruktur. Sekolah punya proyektor, laptop guru, dan wifi. Tantangannya adalah perangkat belum merata di semua kelas, seringkali harus diganti, jadi harus gantian gitu. Yang kedua adalah pemanfaatan media digital. Guru mulai pakai video, PPT, atau Canva otomatis akan lebih menarik. Tantangannya penggunaan masih terbatas pada momen tertentu, belum rutin atau belum sering. Yang ketiga adalah kemampuan guru teknologi pedagogi. Ada guru yang inisiatif kuat membuat media interaktif dengan Canva. Tantangannya adalah terdapat kesenjangan kompetensi antar guru dalam teknologi. Respon siswa antusias dengan media interaktif seperti film dan animasi. Siswa bisa pasif, tapi kegiatan digital hanya satu arah, misalnya menonton video atau melihat PowerPoint. Selanjutnya adalah kondisi penerapan. Yang kelima adalah dukungan sekolah. Kekuatan kepala sekolah dan IT mendukung guru untuk berinovasi dengan teknologi. Tantangannya belum ada pelatihan formal berkelanjutan, pengembangan masih bersifat individu. Yang keenam adalah hambatan teknis dan solusi. Guru adaptif siapkan alternatif digital dan gangguan jaringan. Tantangannya adalah gangguan jaringan dan menghambat kelancaran penggunaan digital. Yang kedua adalah integrasi kurikulum. Beberapa guru mulai kaitkan teknologi dan kurikulum mereka. Tantangannya adalah integrasi ini belum sistematis atau berdokumentasi dengan baik. Selanjutnya adalah analisis temuan pedagogi sekolah dengan teori teknologi pedagogi. Penerapan teknologi pedagogi di MTs Hasyim Asy'ari Kota Batu menunjukkan kesadaran awal yang positif. Hal ini terbukti dari adanya guru yang mulai memanfaatkan media digital seperti video, presentasi, dan Canva dalam proses pembelajaran. Namun, ketika dikaji lebih dalam melalui lensa teori TPACK, integrasi teknologi di sekolah ini masih cenderung bersifat teknis dan belum sepenuhnya menyatu dengan dimensi pedagogi dan konten secara holistik. Selanjutnya ada relevan analisis bagi praktis ilmuwan teknologi pendidikan. Pengalaman pelajar dan MTs Hasyim Kota Batu telah menegaskan satu hal penting. Teknologi pendidikan yang efektif bukan diukur dari kecanggihannya, melainkan dari kemampuan menjawab kebutuhan nyata pengguna, baik itu guru maupun siswa. Selanjutnya adalah tantangan dan kendala pelaksanaan kegiatan. Pendampingan teknologi MTs Hasyim Asy'ari menghadapi beberapa tantangan khas yang memerlukan pendekatan spesifik dan personal. Akses perangkat, keterbatasan guru, kecemasan dalam menggunakan teknologi baru, tingkat penggunaan teknologi yang beragam, dan tuntutan adaptasi metode pendampingan. Adapun solusi dan upaya mengatasi tantangan, yaitu mengubah peran menjadi fasilitator belajar dan menciptakan suasana pelatihan yang santai dan setara, menyesuaikan materi dengan kebutuhan nyata guru, membuka ruang dialog dan interaksi arah, dan membangun kepercayaan diri peserta. Kesimpulan dan poin utama dari pembahasan. Kunci keberhasilan pendekatan kolaboratif di MTs Hasyim Asy'ari Batu diterapkan dalam program pendampingan, membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci utama keberhasilan. Selanjutnya adalah tantangan utama yang dihadapi, yaitu kecanggihan teknologi itu sendiri, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selanjutnya adalah pengalaman ini menggarisbawahi bahwa pelatihan sederhana dan membawa dampak besar jika dirancang secara cermat berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Kesimpulan akhir kegiatan di MTs Hasyim Asy'ari Kota Batu ini jauh melampaui sekedar pelatihan teknis, sebuah pembelajaran dua arah yang bermakna, berakar pada filosofi mendengarkan, mendampingi, dan memberdaya.
Selanjutnya adalah evaluasi ketercapaian tujuan kegiatan. Meningkatkan kompetensi dalam membuat media interaktif menggunakan video edukatif itu tercapai karena setelah pelatihan, guru-guru menunjukkan kemampuan untuk membuat dan memodifikasi video itu sendiri dan dikolaborasikan kepada pelajaran yang mereka ajarkan kepada siswa. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri guru untuk menggunakan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif. Dan saran untuk pihak sekolah dapat mengadakan sesi pelatihan lanjutan secara bertahap dengan fokus pada satu aplikasi, sehingga guru dapat lebih mendalam memahami dan menggunakannya. Selanjutnya dalam menyediakan waktu khusus, misalnya 1 kali per bulan bagi guru berbagi media mereka buat dan belajar dari satu sama lain. Yang ketiga adalah mengalokasikan perangkat secara bergilir atau semua guru memiliki kesempatan mencoba teknologi di kelas. Yang terakhir adalah membangun tim kecil di sekolah untuk menjadi penggerak teknologi untuk mendampingi rekan guru lainnya. Saran untuk pengembangan teknologi, yang pertama adalah model implementasi sebelahnya pedagogi, yang kedua instrumen penilaian efektivitas media, dan yang ketiga repositori media pembelajaran lokal. Saran untuk kegiatan seruan mendatang yaitu kenali konteks sekolah, yang kedua berperan sebagai rekan, dan ketiga sajikan contoh sederhana, yang keempat adalah jaga fleksibilitas. Terima kasih, itu tadi presentasi atas observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.